Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayana Nur Susanti. Saya dari kelas MBS 1E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah studi Quran dan Hadis. Untuk soal nomor 1, pertanyaan, apa urgensi mempelajari studi Quran dan Hadis dan apa yang terjadi bila tidak memahami studi Quran dan Hadis? Menurut saya tujuannya adalah agar kita gemar membaca Al-Quran dan hadis dengan benar, serta mempelajari, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Jika kita tidak mempelajarinya, dampaknya banyak orang-orang yang membuat hadis palsu, dan jika dibiarkan banyak orang-orang yang akan salah memahami. Oleh karena itu, mempelajari studi Quran dan hadis sangatlah penting. Pertanyaan nomor 2. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat? Sebutkan alasan dan keistimewaannya. Karena sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Alasannya adalah karena Al-Quran merupakan pelengkap kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Soal nomor 3. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana sikap kita? Untuk penyebabnya adalah yang pertama, adanya Rasulullah yang menjadi rujukan para sahabat jika terdapat suatu perbedaan dan permasalahan, sehingga masalah tersebut terselesaikan dengan tuntas. Yang nomor 2, Rasulullah melarang mereka mengerjakan segala hal yang memicu terjadinya ikhtilaf dalam Al-Quran. Nomor 3, luasnya ilmu syar'i dan pengetahuan berbahasa Arab. Uslub serta makna tergantung di dalamnya sehingga memudahkan mereka dalam memahami Al-Quran sesuai dengan lisan Arabi. 4. Masa sahabat merupakan masa jiwa Islam bagi mereka, karena pada masa ini kebiasaan Islam masih berkembang serta masa ini merupakan yang paling baik. Sikap kita jika terdapat perbedaan penafsiran adalah tetap rendah hati. Prinsip kerendahan hati yang dengan semestinya ketika terjadi perbedaan. Untuk soal nomor 4, apa yang disebut asbabun nuzul? Asbabun nuzul mikro dan makro, berikan contoh. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran. Asbabun nuzul dalam mikro adalah riwayat, ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad yang secara pasti menunjukkan. Sedangkan dalam makro yaitu pemahaman akan konteks yang melatar belakangi turunnya ayat. Contoh surat Hujurat ayat 1. Soal nomor 5. Apa yang disebut dengan nasikh dan mansukh? Polemik adanya nasikh dan mansukh tersebut serta berikan contohnya. Nasikh artinya menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara dengan yang datang kemudian. Sedang mansukh maksudnya dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Kontroversi teori nas tidak hanya terjadi antara yang menerima dan menolak nas, tetapi juga di kalangan para penerima nas. Mereka berpolemik tentang apakah ayat-ayat Al-Quran bisa dinas dengan selain Al-Quran, apakah As-Sunnah bisa menasak Al-Quran. Imam Syafi'i menolak otoritas As-Sunnah sebagai nasikh atas Al-Quran. Menyikapi adanya kontroversi ulama terhadap eksistensi nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, maka menurut hemat penulis bahwa nasikh dan mansukh hanya berlaku pada nas yang ketentuannya saja atau hukum dihapus, sementara ungkapannya atau tilawah tetap dipertahankan. Contohnya, perubahan masa iddah 1 tahun dalam surat Al-Baqarah, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah.